saya Alexander Excel dari kelas 11 6 dan kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter dan fiskal. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga demi kestabilan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Dan yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menurut situs www.economicshelp.org, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur pajak dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Dan menurut situs www.econlib.org, kebijakan fiskal adalah penggunaan anggaran negara serta pajak oleh pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian, seperti mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekspansif dan yang kedua ada kontraktif. Yang pertama, ekspansif adalah menurunkan pajak dan meningkatkan pengeluaran saat ekonomi melambat untuk mendorong daya beli investasi. Dan yang kedua ada kontraktif. Kontraktif adalah menambah pajak untuk mengurangi pengeluaran saat investasi tinggi untuk mengurangi daya beli. Lalu di sini ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif atau expansionary fiscal policy menggunakan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi dan pajak yang lebih rendah untuk meningkatkan pertumbuhan GDP real. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan ketika daya beli masyarakat menurun dan pengangguran meningkat. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan fiskal ekspansif bisa diterapkan dengan cara yang pertama, meningkatkan pengeluaran pemerintah, lalu yang kedua, menurunkan pajak. Lalu di sini ada kebijakan fiskal kontraktif atau contractionary fiscal policy, menggunakan pengeluaran pemerintah yang lebih rendah dan pajak yang lebih tinggi untuk mengurangi tingkat pertumbuhan GDP real. Kebijakan ini dilakukan ketika kondisi perekonomian mulai memanas atau overheating, agar terjadi penurunan tekanan permintaan barang dan jasa. Kebijakan fiskal kontraktif bisa diterapkan dengan cara yang pertama, yaitu menurunkan pengeluaran pemerintah, lalu yang kedua menaikkan pajak. Kelas 11 6 akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter dan instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada instrumen kebijakan moneter, lalu ada kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu cara kebijakan bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI jika ingin mengurangi atau membeli surat berharga di pasar modal jika ingin menambahkan jumlah uang beredar. Lalu yang kedua ada kebijakan diskonto. Pada instrumen kebijakan ini, pemerintah mengurangi atau menambahkan jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar melebihi kebutuhan bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Sebaliknya, jika bank sentral mengamati bahwa kesulitan di bidang ekonomi disebabkan jumlah uang yang beredar terlalu sedikit atau terjadi deflasi, bank sentral akan mengusahakan penambahan jumlah uang dengan cara menurunkan suku bunga. Lalu yang ketiga ada kebijakan cadangan wajib minimum. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan rasio cadangan kas wajib yang harus dimiliki bank umum. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan, disebut cadangan wajib. Untuk menambah jumlah uang beredar, bank sentral menurunkan rasio cadangan wajib. Sebaliknya, untuk menurunkan jumlah uang beredar, bank sentral menaikkan rasio cadangan wajib. Yang keempat ada pengaturan kredit.
Instrumen kebijakan moneter lain yang dapat digunakan bank sentral adalah kebijakan pemberian kredit. Untuk mengurangi jumlah uang beredar, dapat diambil kebijakan kredit ketat. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Sebaliknya, untuk meningkatkan jumlah uang beredar, kebijakan pemberian kredit dapat dilonggarkan. Lalu yang terakhir ada kebijakan dorongan moral. Bank sentral dapat juga mengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang diajukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman pidato dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman, tabungan, ataupun melepaskan pinjaman. Lalu di sini ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada sistem pajak. Pemungutan pajak merupakan suatu sarana dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. Melalui sarana perpajakan, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, jika tarif pajak dikurangi, pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Kedua, ada politik anggaran. Dilihat dari perbandingan nilai, penerimaan, dan pengeluaran. Kebijakan anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, pengeluaran direncanakan sama dengan penerimaan. Adapun anggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Yang pertama, anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar pengeluaran dari penerimaan, dan memang direncanakan demikian, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan. Lalu yang kedua, dalam anggaran surplus, pemerintah merencanakan penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap ekspansif dan memanas. Segitu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.